Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Upah dari Surga, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 6 ayat 4. Yesus bersabda, "Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, Yesus mengajar murid-muridnya tentang bagaimana sikap doa yang diharapkan Tuhan. Beginilah pengajaran Yesus. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkanlah hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudari terkasih, pernahkah mendengar istilah profesional dan amatir? Misalnya dalam dunia sepak bola, seseorang disebut sebagai profesional jika ia melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh sesuai keterampilan yang dibutuhkan. Ia melakukan hal itu sepanjang waktu. Bisa dikatakan itulah hidupnya. Mengapa seseorang melakukan seperti itu? Karena ia mendapat upah, bayaran, honor, gaji, insentif. Ia mendapatkan uang dengan melakukan sesuatu secara maksimal. Segala kebutuhannya akan dicukupi oleh perusahaan yang membiayai. Bagaimana dengan sebutan amatir? Seseorang dikatakan amatir kalau ia melakukan sesuatu sebagai hobi saja, untuk mengisi waktu yang kosong, untuk bersenang-senang di antara pekerjaan yang utama. Ia tidak akan mendapatkan uang dari kegiatannya ini. Bahkan mungkin sekali ia harus mengeluarkan uang. Ia harus membiayai sendiri segala kebutuhan untuk melakukan kegiatan ini. Misalnya, untuk membeli perlengkapan, untuk konsumsi, transportasi, dan berbagai pengeluaran lainnya. Saudara-saudari terkasih, jelaslah bahwa mendapatkan uang itu tidak salah dalam hidup di dunia ini. Syaratnya adalah
Uang itu didapatkan dari bekerja keras dan bekerja halal, apapun jenis pekerjaannya. Pekerjaan itu sendiri bersifat sejajar. Tidak ada pekerjaan yang lebih mulia atau lebih berharga dan pekerjaan yang lebih rendah atau tidak berguna. Sejauh hasil pekerjaan itu berguna bagi masyarakat, maka pekerjaan itu baik. Seorang presiden tentu saja sangat dibutuhkan oleh negara. Ia memikirkan kehidupan seluruh warga negara. Ia dihargai dengan gaji dan fasilitas khusus. Misalnya, penjagaan dari pasukan pengawal presiden. Seorang perawat di sebuah puskesmas, di sebuah pulau kecil sangat dihargai karena merawat kesehatan. Sudah selayaknya ia juga dihargai. Dengan uang yang didapat dari bekerja, seseorang akan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya untuk membeli makanan, pakaian, rumah, peralatan yang dibutuhkan, untuk membayar berbagai kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya, seperti sekolah anaknya, berlangganan listrik dan air minum. Dengan bekerja, seseorang akan mendapatkan uang untuk ditabung bagi masa depan ketika ia sudah tidak bekerja lagi. Orang yang tidak mau bekerja, tapi maunya memiliki uang banyak untuk bersenang-senang, sering dipandang rendah oleh masyarakat. Begitu pula seseorang yang mendapatkan banyak uang dengan cara yang tidak halal, seperti korupsi, memeras. Saudara-saudari terkasih, jadi mendapatkan uang tidaklah masalah dalam kehidupan dunia, bahkan sebuah keniscayaan. Jika demikian, mengapa Yesus bersabda dengan keras tentang seseorang yang sudah mendapatkan upahnya? Jika ia melakukan ibadat di tempat umum atau memberikan bantuan sosial agar dilihat orang lain? Yesus hendak menegaskan bahwa segala sesuatu yang diterima manusia itu bukanlah hasil usaha manusia. Manusia tidak bisa menyatakan bahwa ia sudah berbuat baik, sudah beribadat dengan taat, sudah berpuasa, sudah berderma, sehingga ia menyatakan berhak menerima yang dibutuhkan dan diinginkannya, yaitu pahala. Tentu saja Tuhan tidak mau direndahkan seperti itu. Tuhan itu penuh kasih juga kepada manusia yang berdosa. Tuhan sudah mempersiapkan segala kebutuhan manusia tanpa manusia itu memintanya. Bahkan seringkali tanpa manusia itu tahu apa yang dibutuhkannya, Tuhan memberikan semua itu kepada manusia dengan cuma-cuma. Hanya karena digerakkan oleh kasih-Nya. Ibarat seorang ibu yang dengan kasih mempersiapkan sarapan bagi keluarganya. Tanpa manusia melakukan sesuatu, Tuhan sudah menyiapkan kebutuhan manusia. Apakah kita masih menuntut upah atau pahala kepada Tuhan? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tak henti-hentinya Engkau menyiapkan segala sesuatu bagi kami. Semua Engkau berikan dengan gratis. Syukur atas kasih-Mu yang berlimpah ini.
Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.